pemilih muda akan menjadi penentu hasil Pilpres dan Pileg 2024. Berdasarkan data KPU RI, jumlah pemilih muda tercatat lebih dari 106 juta pemilih atau hampir 52% dari jumlah pemilih yang terdaftar. Jumlah pemilih muda ini tentunya menjadi tambang suara yang sangat menarik. Peserta pemilu dan capres-cawapres akan berlomba-lomba meraih simpati demi mendulang suara dari mereka. Tokoh muda yang juga ketua Perkumpulan Kader Bangsa menilai usia calon capres-cawapres tidak menjadi pertimbangan utama dari pemilih muda. Hal ini terlihat dari hasil pemilu di sejumlah negara. Mereka terpilih karena menjanjikan program yang berhubungan dengan kepentingan pemilih muda. Untuk meraih suara mereka, capres-capres harus bisa menyentuh isu-isu yang berhubungan dengan kehidupan dan masa depan mereka. Nah, isu anak-anak muda hari ini adalah yang utamanya lapangan kerja, kepastian ekonomi, lalu juga di sana terkait dengan jaminan kelayakan hidup ya, isu tentang rumah yang layak bagi mereka yang bisa mereka gapai, affordable, lalu juga isu kaitannya dengan kesehatan, isu pendidikan, sumber daya manusia dan upskilling, keterampilan kerja dan seterusnya. Ini isu-isu yang bagi mereka ini sangat psikologis ya, kaitannya dengan kejaminan hidup mereka. Lalu kesanalah sesungguhnya atmosfer dari era hari ini, dan itu pemainnya adalah anak muda semua. Sayangnya pendekatan yang dilakukan oleh 3 bakal capres yang ada belum menyentuh pemilih muda. Mereka baru menghadirkan gimmick atau kemasan yang menarik, bukan program yang dibutuhkan. Jadi para kandidat ini itu juga harus betul-betul bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan isu-isu yang menurut mereka ini aspirasinya anak muda nih gitu. Nah, mereka harus paham. Lalu kemudian tentunya harus punya pendekatan tersendiri untuk bisa mendekati anak muda itu dengan berbagai kegiatan, aktivasi, atau kemudian dengan gimmick tadi. Tapi jangan gimmick dulu yang di depan, tapi isunya tidak ada gitu. Tapi harusnya itu kombinasi antara isu, elaborasi informasi, lalu kemudian platform gagasan apa gitu yang hendak kemudian ditawarkan kepada anak muda ini, lalu kemudian terjadilah sebuah aktivasi jembatan antara anak muda dengan para kandidat. Pakar politik UNJ Ubedillah Badrun menilai besarnya jumlah pemilih muda memberikan sejumlah tantangan bagi peserta pemilu, khususnya capres-cawapres. Jika tak berhasil meyakinkan mereka, potensi golput akan meningkat. Tidak semua anak muda memiliki kepedulian pada politik, bahkan mereka masuk kategori dengan karakter yang apati politik, cuek, jadi tidak peduli dengan persoalan politik dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada karakter anak muda yang dia peduli politik tetapi pada level yang sangat kritis, sehingga mereka kecewa dengan performa politik hari ini yang mengkorupsi merajalela, kemudian gagalnya DPR menampung aspirasi anak muda dalam isu korupsi dan isu Omnibus Law misalnya, sehingga mereka kemudian memilih jalan, kemungkinan besar memilih jalan golput. Kemudian yang ketiga, ada anak-anak muda yang bisa dimobilisasi sebetulnya, bisa diedukasi oleh partai politik atau oleh capres. Meski sebagian pemilih muda bersikap apatis terhadap politik, namun khusus Pilpres, mereka memiliki ketertarikan yang lebih besar. Mereka juga memiliki kekritisan yang lebih tinggi dan kemampuan untuk membongkar data dan rekam jejak capres-cawapres untuk mencari pilihan. Saya kira anak-anak muda sekarang ini memiliki kemewahan informasi. Ya, mereka mendapatkan banyak informasi dari media dan dari banyak data yang bisa mereka peroleh dengan mudah, sehingga mereka dengan mudah menganalisis setiap calon presiden yang ada. Lalu kemudian mereka juga akan membongkar data-data calon presiden karena mereka memiliki kesadaran kritis yang lebih baik sebetulnya dibanding generasi sebelumnya. Oleh karena itu, dari data itu saya melihat ada kemungkinan anak muda akan memilih figur yang lebih muda. Kemudian mereka akan memilih figur muda yang memiliki visi besar tentang masa depan anak-anak muda ini. Mereka capres yang memikirkan nasib generasi milenial dan nasib generasi Z lah yang akan dipilih oleh anak-anak muda pada pemilu 2024. Lalu seperti apa capres-cawapres yang diharapkan oleh pemilih muda? Tentunya pemimpin yang memiliki integritas serta bisa membawa nama baik Indonesia di dunia serta bisa bersaing dengan dunia dengan
negara-negara yang lain. Yang pastinya bahwa presiden yang akan kita pilih adalah mereka yang punya kepentingan untuk rakyat, tidak bermanuver politik untuk kepentingan pribadi, politik, dan tentunya tidak hanya sekedar menjadi petugas partai, tetapi harus menjadi petugas yang berkepentingan untuk kepentingan rakyat. Sosok calon presiden yang saya inginkan adalah bukan saja soal pro rakyat, tetapi juga melek teknologi informasi, karena kan zaman sekarang udah semakin canggih ya. Sosok yang akan saya inginkan itu semoga presiden yang akan datang itu bisa lebih mengaungi negara Indonesia ini agar bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau apabila warga-warganya ada yang masih kurang, apalah kalau itu bisa lebih adil lagi lah. Kalau buat pemimpin seperti apanya sih, saya berharapnya tuh yang tegas, berwibawa, dan mempunyai pengalaman di pemerintahan sebelumnya. Ubed menilai dari ketiga pilihan bakal calon presiden saat ini, Anies Baswedan berpotensi menjadi pilihan utama dari pemilih muda. Meski begitu, kedua calon lainnya bisa membalikkan keadaan jika bisa mendekati dan menawarkan program sesuai kebutuhan mereka. Dari ketiga calon presiden yang ada ya, dari Prabowo, kemudian ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Anies Baswedan, saya mencermati memang tren anak-anak muda ini sebetulnya kalau kita tanya, bahkan kita lihat data ketika ada seorang bupati yang menanyakan ke mahasiswa, memang jawabannya memang ada semacam ada kesadaran kolektif anak muda bahwa mereka memimpikan pemimpin yang visioner, pemimpin muda yang mengerti anak-anak muda, pemimpin muda yang membanggakan mereka. Maka kecenderungan dari data itu memang sampai saat ini masih melihat Anies Baswedan bisa menjadi pilihan utama dari anak-anak muda. Yang kedua, kemungkinan besar adalah Ganjar Pranowo, dan yang ketiga, anak muda akan menjatuhkan pilihan pada Prabowo. Saya kira itu.